Ya kalau saya mutaber gitu kan, mundur tanpa berita gitu kan. Sebenarnya beliau kepengen juga masuk gitu loh. Kadang-kadang malu gitu loh. 2016 itu kondisi yang benar-benar terpuruk, jatuh sekali di bawah itu. Ya saya terbantukan oleh MTR ini kan gitu, MMC yang sekarang. Kita tuh bukan sekedar diikat dengan ilmu atau pikiran aja ya, tapi kayaknya masuk ke hati juga, makanya kan ya kayak persaudaraan kan jadinya. Nggak sekedar komunitas lain ya, sekedar say hello aja di jalan pas ketemu udah selesai gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Amiril? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allah Akbar. Mas Arga? Luar biasa, semakin semangat. Ini teman saya yang lama ini, nggak ketemu ini. Mas Indra, dari mana Mas Indra? Kediri. Oh dari Kediri. Gimana Kediri. kabarnya Mas Indra? Alhamdulillah. Oke, ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Sore hari ini kita ini lagi santai ya di Kota Bogor. Saya kebetulan dari Purwokerto, Mas Amiril. Mas Amiril dari mana? Saya ketemunya dulu di Bontang, Mas Ya, Amiril. Bontang, Kalimantan Timur. Bontang. Mas Arga? Saya Ponorogo, Kota Riau. Ponorogo, iya. Saya senang ini melihat Mas Indra, lama nggak ketemu, Mas Arga beberapa ketemu, dan ini sesepuh saya sebenarnya, Mas Amiril gitu. Karena saya kenal dengan beliau itu waktu masih PTR ya, PTR, MTR, sekarang MMC, masih bisa bertahan gitu. Maksud saya juga, saya bingung juga ini melihat beliau sampai sekarang masih bertahan, karena awal ketemu dengan beliau saya di Bontang, bukan di Kota Bogor. Makanya saya sebenarnya kepengen tahu dengan Mas Amiril ya, sampai sekarang beliau tinggal di Bogor gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin menarik di sebuah komunitas? Gitu? Ya, sebenarnya nggak secara keseluruhan saya mulai dari awal dari PTR sampai sekarang masih ini ya, masih ada di eksis gitu ya. Tapi saya sempat vakum gitu ya. Jadi masuk PTR pada saat itu 2015. Ikut PTR di Bandung, habis itu selesai itu langsung kami eksekusi ya, habis eksekusi apa aja yang sudah dipelajarin, habis setelah dipelajarin saya praktek, alhamdulillah pada saat itu utang nggak terlalu banyak lah ya, udah tahun 2015 tuh 2 miliar, alhamdulillah 9 bulan lah selesai. Nah karena mungkin udah kenyamanan kayak gitu. udah selesai utang, nyaman kayak gitu, kehidupan mulai baik ya, bisnis sudah jalan dan lain-lain, lupa kayak gitu bahwa ada salah satu yaitu kewajiban untuk belajar terus. Karena bisnis itu kan nggak selalu relevan ya, maksudnya kondisi sekarang bisa seterusnya sampai seperti itu. Nah di kondisi 2016, 17 saya kosong, Mas Puji. Saya kosong, akhirnya saya comeback itu 2018. Oh gitu. 2018 comeback lagi, 2019, sekitar mau 2019 baru jadi MTR kayak gitu. Dan alhamdulillah Allah istiqomahkan hingga saat ini. Ternyata ketika jauh dari MTR itu rasanya hidup belum punya tujuan kayak gitu ya dulu ya. Alhamdulillah setelah comeback di MTR, saya kira dengan bergantinya ke MMC luar biasa nih organisasi ini, dan saya lihat mungkin teman saya udah pada gugur. Oh iya. Ya kan, dari Aceh, dari Medan, ya dari Sumbar, ya Batam itu. Jawa aja banyak. Sebenarnya bukan gugur itu. Apa itu? Sementara mutaber, mundur tanpa berita gitu kan. Ya. Iya. Iya, asik pokoknya ya. MC tahan dulu, jangan bicara MC dulu lah. Ini bicara MTR karena saya kenal dengan Mas Indra juga waktu itu di MTR ya. Kenapa kok kemarin saya lama nih gak kelihatan nih ya Mas Indra, tiba-tiba nongol gitu. Sebenarnya apa yang memberikan sebuah semangat baru atau memang dorongan Mas Indra bisa ikut acara lagi? Siap. Saya di MTR 2016. Waktu itu masih di Darmawan Park ya, yang SMA TR pertama yang sehari full ustadz itu. Ya, terus aktif terus di MTR ya sampai pengurus Korwil dan Jatim, sampai ke bawah-bawah gitu. Terus lama-lama ya itu tadi ada pergeseran pola, ternyata MTR yang lama dengan yang MMC yang sekarang. Yang lama dulu, waduh, saya kok harus bikin acara,
sharing sana atau ngisi ya full kayak full dakwah banget gitu loh. Kan bisnis juga perlu difokusin gitu. Nah akhirnya saya coba mundur dulu lah setelah, kalau nggak salah habis saya ketua TBE Malang itu. Ketua TBE Malang, habis itu saya sama Ustadz Ari sama teman-teman di Jatim, saya coba tak fokus dulu sama bisnis ya gitu loh. Nanti insya Allah saya balik lagi. Nah, yang terakhir di Desember itu coba saya hubungin Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, di mana? Waalaikumsalam, salam kangen gitu. Itu terus saya mau ketemu Ustadz gitu loh. Dan itu diundang Ustadz langsung di KSW khusus hari itu. Alhamdulillah banyak ngobrol kita dari jam 10 pagi tuh ya, saya dari Halim langsung ke KSW sampai asar. Sampai asar terus saya diajak beliau untuk ayo kita jalan-jalan. Saya diajak ke Balikpapan. Ketemu Mas Riki. Oh iya, Riki. Ketemu Mas Riki, kita silaturahmi di situ bla bla bla, dan Ustadz menceritakan MMC yang sekarang. Wah, kalau gini ya siap, bismillah Ustadz gitu. Saya coba gas lagi gitu. Karena banyak yang saya waktu itu curhatnya, semakin kesini semakin bertumbuh perusahaan atau bisnis itu, ternyata hal-hal yang substansi itu yang justru yang paling dikuatkan, yang paling penting dikuatkan, terutama bicara culture gitu. Dan saya udah keliling lah belajar ke coach mana-mana itu, alhamdulillah sudah. Dan yang paling menguatkan dari sisi fundamental adanya itu di MMC. Alhamdulillah. Itu. Jadi kembalilah ke situ, saya sharing, minta tolong sama Ustaz dan tim untuk bantu saya untuk menguatkan di sisi culture itu. Dan ya memang culture di kita memang ahli sorga apa yang ini kan di MTR, di MMC. Itu sih. Saya menarik sekali nih ya, sore-sore di Bogor. Kebetulan tadi hujan besar loh ya, hujan besar, sekarang udah mulai reda. Santai aja nggak apa-apa. Mas Amiril mau pulang, tahan aja dulu. Mas Arga pulang besok nggak masalah. Mas Indra pulang besok pun nggak masalah. Saya pun menyesuaikan jadwal gitu kan. Jadi, nah saya melihat dengan beberapa sahabat-sahabat kita ya, Mas Amiril, Mas Indra gitu kan, ada yang masih sementara istiqomah, ada yang sementara punya alasan untuk mengembangkan bisnisnya. Ya bagi saya nggak masalah, karena bisnis juga salah satu kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga gitu ya. Saya menarik tadi dengan bahasa yang sampaikan oleh Mas Amiril ya, perlunya kita belajar nih. Apalagi saya dengan melihat ada sosok baru seperti Mas Arga gitu kan. Saya lihat itu sebenarnya orang baru beliau itu. Cuman semangatnya luar biasa. Iya, bahkan beberapa event itu diikutin semua. Saya ngintip-ngintip ketemu Mas Arga, saya ngintip-ngintip ketemu Mas Arga. Saya dengan namanya beliau, saya sebenarnya ingat itu armada yang sering saya naiki, tapi nggak saya sebutkan, nanti dikiranya iklan gitu ya. Nah, saya hanya ingin coba istilahnya sharing apa yang nanti Mas Arga sampaikan berkaitan. Mas Arga kan kenalnya, beliau kan kenal udah MMC ya Mas Arga? Masih Mas MTR? peralihan MTR ke MMC. Oh, peralihan ke MTR ke MMC 2021 ya? waktu itu. Oh, 2021 ya. Nah, waktu itu Mas Arga kenal dengan MTR itu ikut TBE di Madiun waktu itu? Kita waktu itu justru ikut program yang pembelajaran bisnis dulu. Oh gitu. Baru waktu itu kita ikut SMATR yang terakhir, waktu itu di Solo gitu. Jadi kalau tadi nyambung dari Mas Indra sama Mas Amiri, kalau saya lihat memang saya sempat dengar sudah lama gitu, dari 2015 gitu, tentang PTR, MTR. Cuman alhamdulillah ketika kita masuk itu justru dalam sekarang itu menurut saya lebih enak gitu loh. Kenapa? Tadi seperti disampaikan Mas Indra, ketika zaman-zaman dulu adalah mindsetnya mungkin kita harus dakwah gitu. Kita lunasin hutang ya, akhirnya kita istilahnya ada istilah itu namanya gercep lah, gerak cepat untuk ngajak orang-orang itu untuk lunas utang kayak gitu. Cuman ternyata ada satu poin yang paling penting, itu adalah kita lupa sama bisnis kita. Nah justru dengan MTR ke MMC sekarang saya lihat fenomenanya justru hal itu semua dijawab dengan transformasi ini, itu dijawab semua, sehingga apa-apa yang menjadi mungkin keluhan atau masukan teman-teman yang zaman sebelumnya itu justru sekarang lebih enak gitu. Jadi kayak ada acara-acara pembelajaran yang intinya bisa loh ternyata bisnis kita itu jalan, tetap jalan,
dan kita masih bisa dakwah gitu. Tapi intinya adalah sebenarnya ya tunjukkan bagaimana bisnis kita itu bisa jadi apa ya, jadi bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi MMC sangat, saya ngerasa beruntung ya, walaupun saya di akhir 2021 walaupun masih menjadi pengamat ketika awal, cuman saya merasa bahwa memang perubahan itu memang harus terjadi karena tadi benar, ketika kita mau bertumbuh ya harus belajar gitu loh. Itu yang saya dapatkan sih. Sebelumnya Mas Arga pernah di komunitas yang lain sebelum di MTR? Kalau yang untuk ini belum, cuman mungkin lebih ke mungkin sama kayak Mas Indra, saya juga dulu suka goes gitu. Tapi ya dapat sesuatu hal dari olahraga itu, cuman kalau di MMC itu lebih apa ya, secara ngangenin gitu loh. Jadi kadang kalau nggak kita kesini lagi itu sesuatu hal yang selalu ingin kita dapatin lagi. Gitu. Iya. Menarik sekali ya, kita sama-sama dipertemukan di komunitas ini yang memang notabene bisa merubah dari sisi diri sendiri, keluarga. Terutama saya menarik itu Mas Arga itu dari sisi bisnisnya gitu loh. Saya pun jadi banyak belajar juga, dan saya merasa ada sesuatu yang berbeda dengan komunitas-komunitas yang lain gitu. Kira-kira menurut Mas Amiril nih ya, yang istilahnya saya anggap beliau senior sebenarnya sih. Makanya saya senang beliau sekarang tinggal di Bogor gitu kan, banyak belajar gitu. Makanya saya kalau beliau aja dari Bontang datang ke Bogor mau belajar, apalagi di Purwokerto kan nggak usah naik pesawat, nggak usah nyebrang laut aja gitu kan. Akhirnya saya juga banyak belajar dengan beliau. Ya. Gimana, Mas? Kalau saya lihat sebenarnya Masya Allah luar biasa ya, PTR menjadi MTR tumbuh lagi menjadi MMC gitu ya. Ada sesuatu yang dari dulu akarnya sampai sekarang nggak berubah. Iya. Mungkin karena memang foundernya memang luar biasa ya. Dia mengikat salah satu agar sebuah komunitas itu kuat, mencengkram, dan para anggotanya itu merasakan sesuatu hal yang loyal, meskipun yang keluar itu sebenarnya mereka nggak kuat dengan hal tersebut. Yaitu salah satunya adalah rules. Kalau saya tuh lihat ya, di antara komunitas-komunitas yang mungkin beberapa komunitas yang sebelumnya udah diikutin, yaitu apa? Selama PTR, MTR, MMC, rule itu ditegakkan, Masya Allah luar biasa. Karena memang dari awal ya, apalagi ketika pembelajaran, rule of the game-nya udah dikeluarin kayak gitu. Apalagi di sebuah komunitas, rule-nya udah dijelasin. Di dalam sebuah grup, diskusi WA dan lain-lain ada kayak gitu. Jadi semacam apa ya? Kita itu sudah termindset bahwa apa? Kita adalah seseorang yang taat rules. Nah, itulah nyambung sebagai seorang hamba, ya seorang muslim yang memang di dalam agama kita ada aturan-aturan. Ya mungkin karena juga salah satunya kita melanggar aturan dulu kan ya. Kita terjebak utang riba kan melanggar aturan ya di dalam agama kita. Nah, salah satunya memang rule itu ketat banget kayak gitu. Dan saya yakin orang nggak akan kuat, apalagi dengan naiknya ke MMC levelnya ya. Nah, kemarin ada kita beberapa kali filter di dalam sebuah acara ya, kira-kira siapa yang memang benar-benar siap dengan MMC, kita adakan TAM ya, dan kemarin TAM 1, TAM 2 udah dikata. Ternyata apa? Bukannya malah naik, bertambah. Sebenarnya mereka nggak kuat dengan aturan-aturannya, karena tadi udah dijelaskan bahwa di perkumpulan Harley, ya kan, maka salah satu syaratnya adalah dia punya Harley ya. Jangan nggak bisa dia pakai ranking di dalamnya gitu. Nah, ketika masuk MMC ada rule yang mengikat. Kalau ingin menjadi member of MMC, ikuti ini. Nah, banyak yang nggak kuat. Tapi bagi orang yang siap komitmen dengan rule-nya, siap. Yang pertama. Yang kedua adalah yang paling nempel sampai sekarang itu adalah culture dari komunitas ini. Sejak dulu ya Allah ya. Ahli surga itu nggak berubah gitu ya. Dan itu kalau bisa dikatakan udah terinternalisasi sejak masuk awal di 2015, berjuang sampai sekarang untuk menerapkan, ya aku adalah pribadi yang siap menjalankan culture tersebut. Bahkan ya, dari hal kebersihan aja, satu aja ya, dari hal kebersihan aja, itu kita nggak bisa itu melihat sesuatu yang kotor lagi sampai sekarang gitu ya. Sehingga apa? Berdampak kepada bisnis kita. Nah, juga salah satu culture apa? Orang-orang yang senantiasa belajar gitu. Nah, orang-orang yang tidak kuat dengan MC, orang-orang yang nggak siap dengan belajar.
makanya oleh itu sama Imam Syafi'i kalian akan lelah. Belajar itu akan lelah. Tapi kalau orang-orang itu punya cita-cita tinggi, visi yang jelas gitu, maka belajar itu menjadi sebuah kebutuhan bagi dia. Makanya insya Allah lah, semoga Allah istiqomahkan masih tetap di MMC. Karena apa? Ya, bisnis juga butuh yang namanya belajar. Karena untuk stay relevan harus senantiasa belajar. If you are not learning, you are dying. Udah itu aja. Itu salah satunya. Alhamdulillah saya pribadi masih terus berada di barisan. Ya. Saya asik ya, karena saya juga melihat ya perubahan antara PTR, MTR ke MMC ini. Saya mengkaitkan dengan HP gitu kan. Dulu kan ada HP jadul ya, ada Android. Iya, saya punya gitu kan. 3310. Saya jadul iya 3310. Saya Android juga pakai gitu kan. Nah, saya itu pakai iPhone juga gitu kan. Nah, iya, iPhone. Berarti ini menunjukkan ya seperti PTR itu jadul ya. Android itu MTR. Nah, sekarang MMC itu iPhone itu. Jadi memang itu menjadi saringan. Iya, itu menjadi saringan. Orang yang punya iPhone kan pilihan gitu kan orang-orang itu. Nah, sama seperti tadi Mas Amiril sampaikan bahwasanya orang yang akan belajar secara istiqomah itu bagaimana mempertahankan. Apalagi kalau kita bicara komunitas ya. Kan banyak sekali nih sebenarnya komunitas. Nah, saya yang paling kenapa saya sampai sekarang masih istiqomah ya, masih dominan di MMC karena ya tadi aturannya itu diterapkan, terus kita itu belajarnya itu bertahap. Itu loh, belajarnya bertahap. Kalau saya beberapa kali kunjungan ke beberapa teman yang notabene tadi anggap kalau Mas Amiril katanya gugur ya, kalau saya mutaber gitu kan, mundur tanpa berita gitu kan. Sebenarnya beliau kepengen juga masuk gitu loh, kadang-kadang malu gitu loh. Makanya saya juga sangat berharap ya kepada teman-teman yang istilahnya sudah dengan seperti keluarga sendiri gitu di MMC, nggak apa-apa lah ikut aja. Apalagi dengan sekarang ada programnya Meakso kan, ini bagaimana membangkitkan sebuah hiroh kita sesama Muslim selama ini mendengarkan sebuah informasi Palestina seperti apa, karena kan hanya melihat dari media kan, yang notabene informasinya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi begitu kita kemarin melihat dari Meakso yang pertama dan kedua, ini betul-betul akurat. Sejarahnya, ya kan gimana maksud Mas Amiril yang kemarin? Sebenarnya di sini saya ingin tahu lebih banyak sama Mas Indra nih, kondisi kan Mas Indra sempat dari 2000 berapa kemarin? 2016. Terus di MMC 2 tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir. Nah, seperti apa sebenarnya di luar? Kan mestilah di luar kepo juga nih. Apa ini MMC? Seperti apa pandangan Mas Indra di luar waktu itu ketika memang lama nih sebenarnya. Saya bilang kayak gitu. Mas Indra muncul lagi gitu. Sahabat saya lama ya. Nah, iya, gitu. Seperti apa Mas Indra nih? Bukan yang muntaber pasti gitu loh. Tapi memang saya memang fokus ya. Karena yang muntaber saya pun tahu juga gitu loh. Dan tidak sedang fokus berafiliasi apa-apa itu enggak gitu loh. Memang benar-benar fokus. Ya memang beda lah ya. Kita berangkatnya karena gini. Pada saat kondisi dulu 2015 ya, 2015-2016 itu kondisi yang benar-benar terpuruk, jatuh sekali di bawah itu. Ya saya terbantukan oleh MTR ini kan gitu, MMC yang sekarang gitu. Karena proses pembelajarannya dulu itu hal-hal yang sangat basic, fundamental saya dapatkan situ sehingga itu menggugah ya. Karena ini kita tuh bukan sekedar diikat dengan ilmu atau pikiran aja ya, tapi kayaknya masuk ke hati juga. Makanya kan ya kayak persaudaraan kan jadinya. Nggak sekedar komunitas lain ya, sekedar say hello aja di jalan pas ketemu udah selesai gitu loh. Kok kita kan enggak, ya pikiran ya hatinya juga kan disatukan gitu. Sehingga oh iya ya, apalagi kita dulu kita jatuh, terpuruk, kita bersama MTR, bersama MMC, terus kita sekarang sudah alhamdulillah misalnya bertumbuh, dan kita ingin silaturahmi lagi, dan kita harus upgrade lagi gitu. Ternyata makin kesini misalnya, kayak di saya semakin banyak profesional yang masuk, dengan latar belakang manajer bank, dengan latar belakang sales, pengalaman dimanapun, HR yang culture-nya kan udah hitam putih nggak karu-karuan kan gitu.
kan itu, waduh ini berat saya kalau nggak ada yang nguatin istilah kayak gitu. Nah akhirnya kemarin minta sharing sama Ustaz dan akhirnya ya memang nyatu lagi gitu, ke dalam lagi gitu loh. Itu sih yang buat, jadi pikiran dan hati memang kita tuh udah kayak dikonekin lah di sini, itu aja. Tapi sebenarnya ada yang lama, nggak ada kabar kayak gitu ya. Tapi juga ada yang umur jagung, Mas. Mungkin kan Mas Arga tahu lah teman-teman angkatannya dulu gitu ya. Yang sekarang mungkin udah nggak bertatapan lagi. Itu menurut sampean itu seperti apa, Mas? Maksudnya kok kalau misalnya bandingin ya, apa karena mungkin ya lunas utang itu udah selesai gitu ya. Ya, masalah udah selesai gitu. Atau jangan-jangan mungkin masih kontak-kontakan nih sama teman-teman seperti apa? Masih ketemu lah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman di daerah saya, di Ponorogo ya, atau di sekitarnya Madiun itu mereka masih kegiatan, masih sebenarnya kan ini sempat kebingungannya adalah ketika sudah tidak ada kegiatan lagi di daerah karena memang masih proses transformasi, itu mau ngapain kayak gitu. Sedangkan secara semangat itu untuk istilahnya berdakwah ya, untuk ngajak lah teman-temannya itu masih ada gitu. Cuma kalau menurut saya memang kita perlu merubah, melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Kadang-kadang ketika pasti guru-guru kita itu punya maksud 10 langkah ke depan daripada yang kita pahami sekarang gitu. Saya melihat itu dengan fenomena sekarang, justru MMC yang sekarang ini justru malah insya Allah akan membuat usaha-usaha kita lebih berdaya lagi gitu. Jadi teman-teman ya mainlah gitu ya, kata saya Puji ya, kita kumpul-kumpul lagi sehingga seperti Mas Indra tadi ketemu Ustaz, sehingga jelas gitu loh apa yang dimaksud Ustaz seperti apa. Ya, insya Allah itu sih. Betul. Saya kalau melihat ya, saya juga banyak belajar sih sebenarnya ya. Kita pernah belajar sinyal itu ya, antara 3G 4G ya. Oh iya. Iya kan, 3G 4G ya. 5G sekarang saya. Iya. Kalau saya mengamati MMC ini ya, ini bukan 3G 4G, 5G malah. 5G, iya. Jadi kecepatan dalam sebuah merubah seseorang ini luar biasa. Gitu loh. Saya karena memahami ya, di saat istilahnya berkunjung dengan beberapa sahabat-sahabat di luar kota gitu ya, dia merasa giroh semangat di MMC ini ya memang tinggi gitu. Cuman ya itu kadang-kadang ada kendala, tantangan juga lah, namanya sahabat-sahabat kita di daerah kadang-kadang jarang ketemu gitu kan, otomatis ada yang ya berpikir bikin ABC lah atau apa gitu ya. Ya sebenarnya menurut saya ya nggak apa-apa sih, cuman kalau memang nantinya tidak ada penerapan dalam rule ini akan semakin berat. Makanya ya kita saling mendoakan aja, semoga kita tetap istiqomah di MMC gitu kan. Amin. Karena ini satu-satunya komunitas yang memang berbeda dengan yang lain, salah satunya MMC itu punya rule. Makanya kalau kita pun mau dalam konsep dakwah nantinya mengikuti rule-nya Allah, kita dimulai nih dari mengikuti rule-nya komunitas. Insya Allah ini akan menjadi barokah. Iya. Gimana Mas Arga? Ini waktunya kebetulan saya juga mau melanjutkan perjalanan gitu. Saya bersyukur sekali ya sudah ngobrol banyak nih dengan Mas Arga, Mas Amiril, Mas Indra. Tetap istiqomah Mas Indra. Semoga kita bisa ngopi bareng gitu kan. Ya, bertemu lagi Insya Allah, kita sama-sama nanti ngobrol, dan harapan saya juga di komunitas ini bukan hanya mempelajari dari segi beberapa program yang kita ikuti, justru insya Allah saya juga bersyukur sekali ada proses pembelajaran, pembinaan setiap pekan gitu kan, dan ini yang akan menjadikan giroh kita tetap semangat. Dan harapan kita juga, saya bersyukur sekali dengan pertemuan kita dengan sahabat-sahabat MMC, harapan kita bukan hanya ketemu di dunia saja, justru nantinya bisa ketemu di surga gitu. Jadi itu saja Mas Amiril, saya mau pamit dulu, nanti kapan-kapan ya. Mohon maaf kalau memang ini kopinya belum bisa disediakan ya, karena kafenya kayaknya belum buka. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Nanti kapan-kapan kita sambung kembali. Oke.